Assalamualaikum Pak Manulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Gimana kabarnya? Sehat nggak? Sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Sekarang di mana Pak Manulis? Sekarang saya berada di rumah Pak. Lagi bingung ini Pak. Ya lagi bingung. Kenapa? Jadi tadi ada kejadian di sekolah Pak ya. Ya. Jadi waktu saya ngajar Pak, jadi siswa saya ini kebetulan mengganggu kawannya Pak. Oh, itu kejadiannya waktu jam pelajaran apa jam istirahat? Waktu jam pelajaran Pak. Kebetulan saya lagi menjelaskan pelajaran Pak. Iya. Siswa tersebut itu memang orangnya sudah besar Pak. Menurut saya lihat tuh dia selalu mengganggu kawannya. Begitu juga waktu jam pelajaran guru lain Pak. Kalau dia anak yang udah tua dia. Kalau dulu dia udah masuk ke tingkat SMA. Ya. Hanya mungkin kelakuannya itu tidak bisa dirubah Pak ya. Ya. Itu Pak Manulis anak laki-laki apa anak perempuan? Anak laki-laki Pak. Oh, sama-sama anak laki-laki ya? Ya. Jadi yang sering diganggunya itu anak yang paling kecil. Ya. Jadi mungkin, ini makanya saya hari ini paling kesal Pak. Iya. Mungkin Pak Mariulis bisa mengatasinya di sekolah. Memang saya panggil dia Pak ya. Saya beri arahan. Nah, namanya si Ardika. Ardika, kamu bagusnya jangan kamu ganggu kawan kamu tadi. Kenapa setiap guru masuk kamu selalu ganggu? Nah, ini saya udah tuh waktu saya tanya sama dia, saya nggak saya ganggu Pak. Cuma dia aja itu yang sering nangis-nangis. Iya. Itu kata dia si Ardikal tadi Pak. Apakah selama ini dia termasuk anak yang suka ganggu temannya? Apa cuma waktu ini aja kejadiannya? Memang saya tanya kepada guru-guru lain, setiap jam masuk kelas, dia selalu kayak gitu sifatnya Pak. Dan bahkan kadang-kadang kalau dalam kelas dia itu keluar masuk Pak. Keluar masuk ya? Ini udah kayak gitu Pak. Iya. Itu Pak Marulis itu yang diganggunya anak kelas lain ya? Enggak, dalam kelas. Waktu dalam kelas ya? Ngajar Pak ya, dalam kelas. Iya. Jadi dia biasanya itu diganggu tuh yang kecil-kecil Pak, yang bisa sekarang sudah bully Pak ya. Mungkin kalau sebaya dengan dia mungkin agak takut juga dia. Ya, kalau yang sebaya dia enggak mengganggu. Paling-paling nanti diajaknya gabung dengan dia supaya kadang-kadang kalau dalam ruangan itu kalau ada guru yang masuk tuh jangan selalu serius belajar. Itu memang sifatnya itu sering ganggu kawan dan begitu juga sering mengganggu jam pelajaran Pak. Itu sifatnya. Itu keluar masuk dia. Jadi gini Pak Marulis. Apa dia ganggu aja? Apa ada diminta yang lain? Misalnya diminta duitnya, kalau nggak dikasih nanti awas ya, saya pukul. Ada kayak? Jadi yang saya klarifikasi yang kejadian tadi yang sama yang diganggu tuh, yang anak tadi yang kecil tadi ya. Iya. Saya jumpain dia anak tadi. Nah, kenapa kamu nangis? Ini Pak, uang saya diambil. Berapa uang kamu diambil? 5.000. Nah, udah tuh. Udah, kamu biar dulu saya tanya sama si Ardikal. Lalu saya datang pula sama si Ardikal ini. Iya. Kamu tadi ambil duit dia ya? Enggak ada. Siapa bilang saya ambil duit dia? Enggak ada. Itu kan dia aja tuh. Dibilang Pak. Dia aja nuduh saya nggak pernah ambil. Sementara yang anak kecil langsung nangis dia Pak, nangis terus dia. Karena duit dia udah diambil. Itu Pak Mariulis. Waktu kejadian tadi kan jam pelajaran. Ya Pak. Guru dalam kelas ada apa enggak? Kebetulan waktu kejadian itu Pak, memang waktu jam keluar main-main Pak. Oh yang istirahat itu setelah waktu jam saya masuk, di situ anak tuh menangis. Saya nanya, kenapa kamu menangis? Tadi ambil duit saya. Iya.
Itu solusinya itu kayak mana Pak Marlis? Apa dibawa ke kantor untuk diinterogasi, apa di kelasnya aja? Memang yang sebenarnya Pak, saya sudah pernah juga saya panggil si Ardi Kadu, bukan di kelas 3, kelas 2 ini aja Pak. Jadi dari dulu-dulunya itu waktu kelas 1, dia sifatnya kayak gitu juga Pak. Sering juga mencolek-colek anak lain, sering juga mengganggu kawannya yang wanita, karena orangnya sudah besar Pak. Iya, iya, iya. Kan dulu pernah dipacari anak kelas 3 Pak. Ini Oh iya. Jadi sudah pernah kami panggil dulu. Waktu yang pertama waktu kelas 1, dia sudah agak berubah Pak. Tapi setelah naik kelas 2, sudah muncul lagi sifat-sifatnya yang jelek Pak. Iya, iya. Mungkin Pak Marlis ada mau ngambil tindakan, mungkin memanggil orang tuanya. Itu kayak mana Pak Marlis? Ini memang karena saya bukan wali kelasnya Pak ya. Wali kelasnya ya. Kebetulan saya wali guru mata pelajaran. Iya, Cuma iya. yang saya panggil dulu Pak itu waktu jam saya aja. Masuk waktu dia bertingkah kayak gitu sifat-sifatnya kurang baik. Ada saya panggil Pak. Iya. Tapi dia bilang, ini Pak, saya akan usahakan untuk berubah. Itu waktu saya aja berubah, tapi waktu guru masuk yang lain, ya sifat yang jelek itu susah untuk dirubah Pak. Sama aja ya. Ini masyarakat muncul lagi, ini yang jadi beban bagi saya nih Pak. Ya. Gini Pak Marlis, kalau bisa kan dipanggil orang tuanya supaya nanti orang tuanya tahu ya gimana anaknya di sekolah. Kalau di rumah mungkin udah urusan orang tuanya kan. Jadi masalah panggil orang tua Pak, apakah saya yang panggil atau bagusnya wali kelas dulu Pak? Kita negosiasi dengan wali kelas dulu. Iya. Langsung kita panggil orang tuanya. Kalau gitu Pak Marlis jumpai wali kelasnya dulu, bilang mungkin siapa itu tolong panggil orang tuanya ke sekolah supaya nanti kan kita tahu kayak mana anaknya di rumah dan kita kasih tahu di sekolahnya. Ya. Ya, memang mungkin ini suatu mungkin kelalaian juga bagi kita guru Pak ya. Ya. Mungkin kalau kita lihat ini bahwasanya banyak sekarang siswa-siswa kita apabila kalau kita kurang memperhatikan, apalagi misalnya sentuhannya kurang kita sentuh ya, jadi mungkin dia belum bisa berubah. Tapi waktu kelas 1, waktu saya bujuk-bujuk dia secara pendekatan berubah. Tapi ini akhir-akhir ini Pak, ini yang saya kecewa ini. Jadi apa bisa kayak gitu lagi? Apalagi ada permasalahan. Jadi ini karena kejadian ini baru ini Pak. Ini baru ya. Jadi kalau kita panggil orang tua ini belum rencana, memang saya rencana pertama saya harus berdiskusi dulu dengan wali kelas. Jadi nanti selanjutnya kita serahkan ke wali kelas dulu. Apakah nanti wali kelas menindaklanjuti atau orang tuanya, atau mungkin bisa ditindaklanjuti oleh wali kelas. Ya, mungkin kalau dari kepala sekolahnya tahu nggak? Kalau memang kalau dari kepala sekolah Pak, belum Pak. Ini masih antara guru bidang-bidang studi dengan wali kelas Pak. Ini karena kebetulan baru saja kejadian nih Pak. Dan memang saya sudah tanya juga sama guru-guru lain. Memang sifat-sifatnya memang udah biasa kayak gitu dia bilang. Iya, iya. Mungkin dia rumahnya dekat dengan sekolah Pak Marliza. Makanya dia berani ya. Rumahnya Pak, memang kalau kita lihat itu sekitar 50 km dari tempat tinggal kalau sekolah Pak. Ya, biasanya kalau anak dekat dengan sekolah dia berani dia berbuat apa-apa. Ya, bahkan Pak waktu kemarin Pak ya. Kalau waktu kelas 1 dia baik sama dia. Baik, dia menghargai saya Pak atau menghormati saya. Tapi baru-baru kejadian baru ini. Jadi waktu saya ajarkan, kamu janganlah kayak gitu. Kamu rubah sifatnya. Janganlah kamu ganggu yang anak kecil di bawah kamu, dan jangan ganggu orang. Apa urusan Bapak? Ditentangnya saya Pak. Iya, iya. Karena jengkel saya sampai hari ini, saya paling kesal Pak. Misalnya kenapa ini mungkin kelemahan saya.
Jadi beban bagi saya nih Pak. Iya. Gini Pak Marulis, dia di sekolah anak yang terlalu pintar apa yang di bawahnya? Memang kalau kita lihat secara ilmu pengetahuan dia itu termasuk tidak terlalu pintar dan tidak terlalu misalnya bodoh kali Pak. Jadi pertengahan dia. Cuma dia sifat dia ini mungkin ada, kalau sifat malasnya ada, suka colek-colek kawan tuh ada, suka mengganggu-ganggu kawan-kawan yang kecil pun ada juga Pak. Itu memang sifatnya itu sudah muncul lagi itu dari sekarang. Kalau dulu sudah agak berubah, ini sudah mulai lagi. Ini karena mungkin kita belum tahu kenapa bisa berubah ini. Sifatnya yang dari dulu sudah agak berubah, sekarang sudah muncul lagi yang jelek. Apa masalah kendalanya? Ini karena baru kejadian nih Pak. Ini mungkin besok Pak mau saya dekati wali kelas, ya. Jadi baru kita cari solusi lagi Pak. Oh, Pak Marulis, gini ya. Kalau bisa nanti anak tersebut dirujuk supaya nanti dia perilaku dia semakin bagus ya. Ya Pak. Insya Allah memang kalau untuk kita untuk merubahkan sikap perilaku si anak itu, pertama sekali kita harus mendekati secara personal, secara bujuk-bujukan ya. Karena harus ada secara pendekatan yang baik-baik lah. Karena kendalanya apa masalahnya bisa dia berubah. Karena gini Pak Marulis, karena kan anak yang di sekolah ini kan merupakan tanggung jawab kita semuanya, ya kan? Ya Pak. Kita ini kan yang diberi amanah oleh pemerintah ya, digaji ya, supaya anak tersebut mau dia berbuat baik ya. Pak Marulis, Pak. Cukup sekian aja ya. Nanti kalau ada waktu kita sharing lagi, duduk kembali supaya tahu nanti keluhan-keluhan Bapak bisa kita atasi ya. Terima kasih Pak atas luang waktunya memberikan untuk saya. Memang dengan adanya solusi seperti ini kita akan mencari jalan keluarnya supaya ada kendala-kendala di sekolah kita masing-masing bisa kita selesaikan untuk mendidik generasi kita yang sekarang ini memang bermasalah, pertama tentang masalah karakternya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Marulis ya. Nanti kalau ada waktu kita sharing lagi ya. Saya share lagi Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.